Hey, jadi selamat datang di bagian kedua dari mengubah $2.000 menjadi, apa nama seri ini? Mobil impianmu? Mengubah $2.000 sampai aku nggak miskin lagi. Bagus juga, kita doakan saja. Kamu bakal tetap miskin begitu kita jual mobil ini. Jadi di video sebelumnya, Logan mengambil $2.000 itu. Dia berutang pada saya, yaitu 50% dari Jeepmo. Dan kamu punya pilihan untuk membayar saya kembali dan tidak punya utang. Atau mengambil $2.000 itu dan memutarnya lagi untuk jual beli berikutnya. Dan $2.000 itu adalah pinjaman. Jadi ketika mobilnya terjual, kamu bayar saya seluruh jumlahnya. Atau kita bisa bicarakan lagi saat mobil ini terjual. Jadi kami pergi ke lelang dan akhirnya membeli Civic ini. Ini Honda Civic tahun 2006 kan? Ini Honda Civic tahun 2007 dengan berapa mio? 106.000 mio. Dan ini adalah hybrid. Dan ini menggunakan transmisi CVT yang tadi kita bahas di video pertama kita. CVT itu singkatan dari Continuously Variable atau Constant Velocity ya. Saya rasa Continuously Variable Transmission. Jadi ini seperti kendaraan salju, tidak ada perpindahan gigi. Jadi kamu menunggu perpindahan gigi, tapi tidak pernah terjadi. Hari ini kita akan menghidupkan mobil ini kembali. Dan saya punya kejutan untuk kalian, karena kita akan langsung masuk ke bagian kedua dari video ini di bagian pertama. Sudah seminggu, jadi saya pergi ke lelang lagi dan saya membeli mobil lain. Jadi kita akan mengerjakan dua mobil dalam satu video. Kita sedang dalam perjalanan ke lelang untuk mengambil kendaraan kedua, yang sebenarnya cukup keren untuk kendaraan yang tidak keren. Jadi di klip kedua, saya akan tunjukkan apa yang saya beli hari ini. Baiklah, tunjukkan kepada semua orang apa yang saya maksud dengan transmisi CVT. Injak gas di sini, naikkan RPM, tunggu sampai giginya berpindah. Tapi giginya tidak pernah berpindah. Kamu pikir ada yang salah, seperti transmisinya tidak berpindah. Lalu RPM turun tanpa ada perpindahan gigi. Sekarang kita melaju 50 mil per jam yang sebenarnya ngebut, tapi transmisinya tidak pernah berpindah. Itulah yang dilakukan transmisi CVT. Jadi kita punya AC dingin, jendela elektrik, kunci elektrik. Kita juga punya radio yang suaranya tidak terlalu bagus, bahkan hampir tidak terdengar apa-apa. Tapi yang agak mengganggu juga adalah radio ini terintegrasi dengan seluruh kendaraan. Jadi kamu tidak bisa hanya mengganti radionya saja. Kamu harus mencabut semuanya dan menggantinya dengan radio aftermarket. Kamu bisa saja membiarkan radionya tetap menyala. Kamu bisa membiarkannya saja. Ya, kalau ada yang mau ganti, silakan ganti. Baiklah, ayo kita cari mobilku. Sepertinya itu yang di belakang sana, jauh di sana. Ini kuncinya. Sekarang, tanpa sengaja aku membuat tantangan baru. Lewati saja ya. Aku membuat tantangan baru untuk kita berdua, dan akan aku jelaskan sebentar lagi. Biasanya aku tidak akan membeli Pathfinder, meskipun yang ini bukan transmisi CVT. Ayo turun. Akhirnya aku membeli yang ini. Aku membeli Pathfinder tahun 2008. Dan yang membuat mobil ini menarik adalah ini Pathfinder bermesin V8. Sekarang, mesin V8 saat harga bensin 4,49 pasti akan membuat mobil ini lebih sulit dijual. Tapi mobil ini sudah ada karpet WeatherTech. Bannya juga baru, pakai Michelin. Aku yakin mobil ini punya opsi kursi baris ketiga. Ya, ada kursi baris ketiga, interior kulit. Jadi kamu memang menyebalkan. Hey, kita akan melepas itu. Jadi aku dapat Pathfinder 2008, tebak berapa aku bayar? $2.025 sudah termasuk biaya. Nyalakan mesinnya, aku mau dengar raungan V8 itu. Dan tebak, apa lagi yang bisa kita lakukan? Restorasi lampu depan. Aku rasa kap mesinnya bisa dibersihkan. Nyalakan mesinnya, bisa nyala nggak? Oke, di mana knalpotnya? Buka kap mesinnya buat aku. Ada lampu cek engine? Nggak ada lampu cek engine, cuma lampu tekanan ban. Mantap. Buka kap mesinnya buat aku. Wah, lihat apa yang dilakukan matahari Florida. Itu juga membuat dashboard retak, jadi semuanya jadi rapuh, makanya ini patah. Dan dashboardnya juga retak. Hey Logan, lihat ini, kejutan! Aku yakin itu terasa sakit. Wow, halo. Menemukan kejutan. Jadi saat kita di pelelangan, aku mencoba mencari tahu apa yang ingin aku jual. Dan ternyata aku membeli banyak Escalade karena harganya memang sedang turun. Itu tahun 2017 dengan 59.000 mil. Harganya sekitar $20.000. Sangat worth it untuk uang yang dikeluarkan. GMC Canyon ini sudah menempuh 174.000 mil. Itu harganya 20-an, Logan. Ini seperti mobil cowok kulit putih Florida yang sempurna. Bukankah kamu bisa membayangkan setiap anak di sekolahmu mengendarai ini? Ini cukup bersih, tidak ada karat. Sekarang ada banyak mobil lain juga. Duramax itu aku selalu menjauh dari GMC diesel seperti ini. Sebenarnya aku baru saja bertemu dengan seseorang di marketplace yang datang untuk mengambil beberapa suku cadang dan dia punya satu. Dan dia bilang dia sudah ganti transmisi untuk ketiga kalinya, masih garansi dengan Duramax Denali miliknya. Aku sangat tergoda untuk membeli mobil ini. Harganya murah banget, kurang dari $3.000. Serius? Iya.
Aku berusaha untuk tidak membeli Mercedes ini, tapi harganya murah sekali. 3.000 untuk mobil tahun 2007 dengan 59.000 mil, itu murah banget. Kalau saja aku sempat coba atapnya, mungkin aku sudah membelinya. Dan sekarang aku mulai kepikiran untuk lebih serius sama Jeep Wrangler. Ada banyak banget Jeep Wrangler yang dijual. Harganya $18.000 dan itu model Wrangler bodi baru. Dan gampang banget dijual lagi, karena kita cuma perlu beli velg baru buat mobilnya. Mobil itu kelihatan lebih keren dari aslinya dan cepat laku. Oke, sekarang kita lihat apakah transmisi Pathfinderku masih bagus. Langkah pertama, bisa nyala nggak? Cek. Langkah kedua, bisa jalan nggak? Sejauh ini iya. Satu hal yang nggak aku suka, kenapa ganti oli terakhir itu 8.000 mil yang lalu dan 5 tahun yang lalu. Ganti oli terakhir di tahun 2021 dan mobil ini cuma dipakai 8.000 mil. Itu bikin khawatir. Itu nunjukin ada yang nggak beres. Pasti ada alasan kenapa orang-orang nggak pakai mobil ini. Jadi kita bakal cari tahu kenapanya. Tapi buat $2.000, menurutku itu layak dicoba. Aku anggap diriku ini penjudi profesional. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang biasanya aku lirik di lelang. Sebenarnya semua yang aku lihat di lelang harganya kemahalan. Tapi mobil ini bisa jalan. Lihat tuh, Ford Festiva. Mobil itu bebas karat. Lucu banget, lihat mobil itu. Salah satu temanku punya mobil seperti itu waktu SMA. Itu kendaraan sehari-harinya ke sekolah. Siap? Lihat deh mobil itu. Ada radionya dan transmisinya juga jalan. Harus bikin dirimu menarik. Oke, matikan. Jempol ke bawah. Ayo. Transmisinya pindah gigi dengan sangat mulus. Aku nggak percaya. Aku benar-benar terkejut. Jadi satu-satunya lampu yang menyala cuma lampu tekanan ban. Remnya juga terasa kurang pakem. Pedalnya agak empuk. Oke, turunkan itu dengan mencubit kedua sisinya dan tarik ke bawah. Itu gampang banget ditarik ke bawah. Itu gambar apa tadi? Kamu bisa lihat siapa di bawah ini? Anak perempuan? Oke, sekarang lihat kotak itu. Buka kotaknya. Di dalamnya ada filter udara. Dengar seberapa keras suaranya. Iya, itu motor blower. Jadi mungkin kita beruntung dan filter udaranya mampet. Nah, lihat betapa kotornya itu. Jadi biarkan saja itu terbuka. Sebenarnya tutup saja pintunya. Tadi ada pintu atau tidak? Sekarang ini, itu tadi pintunya. Oke. Ya, tutup saja laci dashboardnya. Nanti kamu akan lihat ada tulisan masukkan kode. Pada suatu saat, baterainya pernah dicabut atau habis. Jadi buka buku manual pemiliknya. Dan kalau kamu beruntung, kamu akan menemukan kode di sana untuk dimasukkan. Kode 4 digit. Ya, balikan saja. Itu mungkin kodenya. Dan kodenya itu seperti dulu waktu radio sering dicuri, orang-orang biasanya mencuri stereo aftermarket. Wah, lihat itu Trans Am. 30 TH Anniversary WS6, keren banget. Radio aftermarket dulu sering dicuri, atau radio pabrikan yang bagus juga sering dicuri. Jadi mereka memberikan kode yang cocok dengan VIN kendaraan. Dan itulah yang kamu lihat di situ. Jadi kalau radio itu dicuri dan kamu tidak punya kodenya, radionya jadi tidak berguna. Tapi kenapa kamu butuh kode untuk radio ini? Ini kan layar besar, satu layar raksasa. Siapa juga yang mau mencuri seluruh perangkat ini untuk dipasang di Honda Civic lain? Konyol sekali kalau kamu butuh kode untuk ini. Tapi ini sudah jadi kebiasaan Honda. Minivan juga butuh kode itu. Accord juga butuh. Pokoknya coba masukkan, mungkin kodenya ini atau mungkin kodenya itu. Masukkan saja dan lihat apa yang terjadi. Banyak dari kalian menonton channel ini untuk bisnis saya, startup saya, kadang-kadang soal properti, kadang-kadang soal keuangan. Dan sponsor hari ini didatangkan oleh Monarch. Saya dan istri saya mendaftar akun Monarch beberapa bulan yang lalu. Dan sangat mudah dan praktis bagi kami untuk mengatur semua keuangan dan anggaran kami bersama-sama. Akun kami tersinkronisasi, semuanya terhubung. Kami bisa melihat kemana uang kami pergi, dari mana uang masuk. Jika kami melebihi anggaran, seperti anggaran gym saya yang baru saja melebihi bulan ini, dan kadang-kadang anggaran obat-obatan kami juga melebihi, kami selalu mendapatkan notifikasi melalui aplikasi Monarch kami. Kebanyakan orang bahkan tidak tahu berapa nilai kekayaan bersih mereka. Monarch terhubung dengan lebih dari 13.000 institusi. Ini cepat dan memiliki pengaturan yang aman dengan semua bank besar, kartu kredit, bahkan perusahaan sekuritas. Kamu mendapatkan satu dashboard yang rapi, di mana kamu bisa melihat semua akunmu, pengeluaranmu, kekayaan bersihmu, pelunasan utangmu, progresmu, bahkan tagihan berulang. Jadi terima kasih kepada Monarch yang telah bekerja sama dengan saya di video ini. Dan jika kamu ingin mencobanya sendiri, kamu bisa mendapatkan diskon 50% untuk tahun pertama dengan menggunakan tautan saya di deskripsi di bawah dan memakai kode diskon WHEELS50 saat mendaftar untuk uji coba gratismu. Baiklah, bersihkan semua tulisan di semua jendela dan sebenarnya ada lem di sini yang harus kamu bersihkan juga. Dan lampu depan ini kami sering sekali melakukan koreksi lampu depan dan itu sudah jadi semacam lelucon. Tapi aku punya yang baru. Tidak, aku tidak punya kunci bengkelku. Sial. Aduh, aku punya kit lampu depan baru yang ingin aku coba. Katanya sih super gampang. Aku lihat di toko TikTok dan kurasa itu AI. Tapi kita akan coba. Bukan malam ini. Kita harus coba besok. Logan lagi mengerok kaca jendela. Lihat ini. Berdiri di situ. Aku nggak percaya dia bakal tertipu sama ini. Aku nggak percaya kamu nggak lihat itu bakal terjadi. Kupikir kamu bakal membunyikan klakson, Yesus. Ya ampun, kupikir kamu lebih tahu dari itu.
Masih saja kena prankku setelah 16 tahun. Itu dia, aku sudah tahu. Itulah kenapa kita punya masalah kepercayaan. Papa Cep dulu sering melakukan itu padaku. Sebenarnya itu licik juga. Apa aku memukulmu? Apa aku memukulmu atau bagaimana? Halo? Tidak, aku cuma kaget saja. Tidak ada yang lebih lucu dari aku menurutku sendiri. Aman? Baiklah, itu dia lakukan sebelum diubah. Civicnya sebenarnya cukup bersih, tapi Pathfinder ini benar-benar tidak. Lihat semua kotoran hijau di sini, dan kap mesinnya benar-benar kotor. Ingat, seperti apa mobil ini sebelumnya. Karena di akhir video, mobil ini akan sangat berbeda, termasuk bagian dalamnya. Jadi lihat bagian dalamnya, itu menjijikan. Baiklah, mari kita mulai dengan mobilmu dulu. Ingatkan aku besok saat kita memeriksa mobilmu. Lampu belakangmu mati, jadi kita pasti akan memeriksanya. Aku juga, serius. Baiklah, besok kita akan periksa semua lampu, wiper, klakson, dan semuanya dari kedua mobil. Aku akan mulai denganmu di mobil ini, lalu aku ada janji jam 7. Jadi aku akan bawa ini, lalu kamu bisa bawa itu pulang. Selesaikan itu di sini, lalu bawa pulang, oke? Pertama, buka semua pintu, bagasi, dan kap mesin. Oke, dan kita akan mulai bersih-bersih. Ya ampun. Pintu otomatis seperti ini benar-benar konyol. Siapapun insinyur yang berpikir pintu otomatis itu ide bagus, dan tidak otomatis terbuka saat mobil dimatikan, kamu payah. Ya Tuhan, ini benar-benar konyol. Baiklah, jadi kita akan buang semua barang ini, singkirkan semua sampah, tiup semua kotorannya keluar. Kita akan menyedot debu dan membersihkan semua kaca jendela. Gila banget betapa kotornya karpet lantai bisa jadi. Saya nggak tahu apakah karpet itu pernah dicuci. Lihat kotoran yang mengalir dari sini. Itu kotoran, jijik banget apapun itu. Baiklah, mobil Logan sudah hampir selesai. Besok kita akan kerjakan lampu depannya. Kita akan poles, kita akan cek semua cairan, komponen bagian depan. Kita akan cek semua lampu, klakson, wiper, pastikan semuanya aman untuk orang-orang. Kita akan cek. Saya rasa tadi sudah bilang semua cairan. Tapi mobilmu sudah bersih dan seperti siap dijual. Bagian dalamnya kelihatan keren, besok bagian luarnya. Sekarang ayo kita ke yang ini. Jam berapa sekarang? Kamu bawa ponselmu? 5.40. Baiklah, jadi aku punya 10 menit, lalu aku harus pergi. Jadi aku akan bantu kamu selama 10 menit, sisanya terserah kamu. Oke. Jadi pertama-tama mulai vakum semuanya. Ambil semua koinnya. Kalau ada koin yang berharga, ambil saja. Soalnya tadi kayaknya koinnya di mana-mana. Itu bisa dibuka sekarang? Tepat di tengah. Sayang sekali. Kita menemukan masalah pertama kita, yaitu bagasi nggak bisa dibuka. Baiklah, buka semua pintu, Logan. Vakum karpetnya dulu karena kotor banget. Lalu nanti kita cuci, oke? Dan pintunya juga jorok. Mobil ini bakal keren banget kalau sudah selesai. Tapi sekarang memang jorok banget. Aku bakal tetap pakai pelindung joknya. Apa? Harusnya kita kerjain yang ini duluan. Ini jorok banget. Ingat seperti apa tampilan karpet WeatherTech itu sekarang. Lakukan lagi, itu menjijikan banget. Sudah berantakan kemana-mana. Iya, karpet-karpet ini memang kotor banget. Dan ini jelas mobil yang sering dipakai untuk bawa hewan peliharaan. Ada bulu anjing di mana-mana. Dan aku bahkan nggak tahu itu apa. Apa itu di dalam sana? Jijik banget. Bulu anjingnya ada di seluruh mobil ini. Jangan masuk ke mobil dulu sebentar, karena aku nggak mau kamu menghirup semua ini. Aku akan pakai selang udara dan meniup semua kotoran. Sampai ke bawah semua kursi. Bersihkan semua bulu hewan dan bekas anjing yang ada di mana-mana. Ini alasan kenapa aku pakai selang udara. Ada begitu banyak debu yang berterbangan, jadi vakum saja nggak bakal ngangkat semuanya. Selang udara ini melonggarkan semua kotoran, lalu kita bisa pakai vakum. Jadi vakum dulu semuanya. Ingat, jendela selalu terakhir. Kamu nggak mau semua kotoran ini nempel di jendela. Jadi aku akan basahi semua ini, dan lihat betapa kotornya lantainya. Vakum di sini. Biarkan ini meresap sebentar, jadi semua kotorannya bisa terangkat. Kamu juga bisa lakukan ini di kulit jok. Setelah itu, aku akan gosok semua ini sekuat-kuatnya, oke? Lihat apa yang keluar dari sini. Oke. Lihat? Jadi aku mau semuanya dibersihkan seperti itu, oke? Jadi gosok, lap, prosesnya adalah vakum, lalu gosok dengan Simple Green, lalu poles semuanya supaya tanganmu tidak menyentuh. Oke, semua plastik supaya tanganmu tidak menyentuh, lalu jendela. Setelah itu selesai, oke? Ingat baik-baik seperti apa pintu ini sebelumnya. Itu benar-benar menjijikan. Serang dia.
Gosok itu, benar-benar tekan dia, itu saja. Bau sekali, rendam sedikit, biarkan dia masuk. Mungkin longgarkan dia sedikit, aku bisa mencium bau tubuh dan isi perutnya yang membusuk. Masih saja begitu, dia seperti tergantung di situ. Baiklah, kembali lagi, astaga, baunya sangat busuk. Tolong dorong itu ke belakang lagi untukku. Dan kami sudah melakukan hampir semua yang bisa kami lakukan di tempat cuci mobil. Ringkasan tentang punyaku dibandingkan punyamu untuk $2.000. Bagaimana menurutmu sejauh ini? Punyaku terasa lebih bersih, memang benar-benar terasa. Tapi sekarang punyaku sudah agak bersih. Bagaimana menurutmu? Aku mulai menyukainya. Menurutmu, apakah salah satunya lebih unggul dari yang lain? Menurutku, ini dia. Punyamu masih? Kupikir, hei, aku melewatkan janji temu, tapi kedua mobil sudah selesai dicuci. Dan aku harus bilang, aku gak percaya truk ini masih berjalan dengan baik. Akinya dari tahun 2001, begitu juga dengan stiker ganti olinya. Jadi itu agak bikin aku khawatir. Tapi kita masih kuat. Dan lihat pemandangan ini. Ini pemandangan favoritku hari ini. Aku suka melewati jembatan ini setiap hari. Aku masih gak percaya kalau mobil ini kelihatan seperti ini. Tapi kurasa alasan aku beli ini karena V8. Aku nggak tahu apakah aku pernah benar-benar melihat Nissan Armada atau Nissan Titan dengan masalah transmisi atau bahkan masalah mesin, kecuali seperti suara aneh atau ketukan, yang memang masalah besar, tapi itu sangat mudah dikenali. Itulah kenapa aku nggak ragu buat beli mobil ini. Kalau nggak salah harganya $1.700 plus biaya lelang. Jadi aku punya mobil penggerak 4 roda yang berjalan baik seharga $2.000 dengan kursi baris ketiga, yang luar biasa buat keluarga. Dan Logan punya Honda Civic seharga $2.400. Menurutku nggak ada yang lebih baik dari itu untuk dijual lagi. Satu-satunya masalahnya adalah kalau kamu bisa lihat tanda bensin di situ. Bensin sekarang harganya $4.59 per galon. Jadi mesin V8 mungkin bukan pilihan terbaik atau paling diinginkan saat bensin hampir $5 per galon. Gila banget. Kita butuh stiker Trump yang menuju ke pompa bensin dan bertuliskan, saya yang lakukan itu. Sama seperti yang semua orang lakukan ke Biden. Ini bukan soal politik, berlaku untuk kedua belah pihak. Bersikap netral. Angkanya tinggi saat kita punya satu presiden. Angkanya juga tinggi saat kita punya presiden yang lain. Biar adil, ada stiker Trump yang bertuliskan, aku yang melakukan itu. Nih, coba buka sunroofnya. Ya ampun, sunroofnya berfungsi. Apakah bisa ditutup? Itu akan kita cari tahu. Apa aku benar-benar baru saja mendapatkan mobil bagus seharga $2.000? Sudah lama itu tidak terjadi. Oke, jadi ini beberapa hal yang ingin saya lakukan. Pertama, saya punya cairan pembersih di sini. Kita akan coba gunakan cairan ini pada bekas di sini. Oke. Bergesekan itu biasa dalam balapan, tapi jangan dengan Civic. Jadi kita tidak mau menggosok terlalu keras dan membuat cat menempel di mobilmu. Kita mau mencoba membersihkan sebanyak mungkin bekas ini, juga lampu depan. Saya punya produk yang ingin saya coba, yang sepertinya sudah saya gunakan di yang itu dan belum di yang ini. Saya tidak yakin, kita akan coba bersama-sama. Lalu saya ingin kamu memoles mobilnya. Kita juga akan memeriksa semua lampu, klakson, dan wiper bersama-sama, oke? Saya benar-benar ingin mencoba. Daripada melakukan semua restorasi lampu depan yang biasa kita lakukan, produk dari TikTok Shop ini. Mungkin ini AI, tapi waktu di videonya tinggal disemprot, dilap, lalu selesai. Jadi ayo kita zoom ke lampu depan ini sebentar. Jadi kita lihat seperti apa lampu depannya sekarang. Saya akan langsung semprotkan ini. Dan video TikToknya menunjukkan kalau kotorannya langsung hilang saat digosok. Jadi saya bisa lihat cairannya mengalir. Saya lihat cairannya mengalir, ya. Mungkin saya sudah menemukan cairan ajaib kalau ini berhasil. Sepertinya memang ini. Tunggu beberapa menit atau mungkin 30 detik atau semacamnya. Tapi ya, kamu bisa lihat semuanya mengalir turun. Ini menghemat kita dari harus memoles dan mengamplas setiap set ban. Pekerjaan 30 menit. Itu cukup bagus. Saya bilang itu lebih baik. Seperti tidak perlu untuk restorasi lampu depan. Semacam koreksi juga. Ini cukup abrasif. Bisa membuat krom jadi kusam. Tidak, justru membersihkan krom kamu. Wow. Ya ampun, bersihkan juga krom kamu. Jadi itu cukup bagus, lalu kita akan lakukan yang ini. Itu baru saja menghemat waktu kamu 45 menit. Lucu juga, bagaimana kamu benar-benar membersihkan krom kamu juga. Wow, siap? Ini tidak sempurna, tapi jauh lebih baik. Sudah tidak kuning lagi. Hilangkan warna kuningnya. Bagus. Lalu aku dapat bantalan UV. Letakkan ini di bantalanmu. Aku seharusnya membiarkannya. Ini agak mudah ditekan, ini yang tertulis. Begitulah, ada tetesan-tetesannya. Kocok dulu. Oke, siap. Kelihatannya jauh lebih bagus di kamera. Masa? Di kamera lebih bagus daripada aslinya, iya. Soalnya kita nggak terlalu jelas. Videonya bikin dia kelihatan baru banget. Tapi memang kelihatan jauh lebih bagus sih. Iya, pasti. Mereka nggak kuning lagi. Lihat deh. Ayo kamera lihat. Sudah hilang. Nggak, aku puas kok. Menurutmu gimana? Kalau soal waktu yang kita hemat, jelas, iya.
Oke, jadi kalau kamu pakai jenis reducer atau pelarut apapun, jangan taruh kain langsung ke pelarutnya lalu dibalik. Karena semua yang ada di kain ini bakal masuk ke pelarutmu, oke? Jadi kita punya goof off di sini. Ya ampun, kamu nyangka itu bakal terjadi? Enggak. Kupikir itu sudah permanen, goresan yang nggak bisa hilang. Wow, mungkin itu kena karet ban aku yakin. Wow, ya ampun. Kamu tahu ini bisa hilang? Kamu tahu temanku. Jadi kalau masih ada lagi di sekitar mobil, bersihkan juga bagian lain mobilnya. Lalu aku mau poles bagian bawah sini. Mari kita cek lampu depan dan klaksonnya. Rem darurat dan lampu belakang, oke? Ya, ayo, itu lampu jauhku. Siap untuk hobi, ya, lampu sen, ya. Ya, baiklah. Lampu hazard juga harus berfungsi, kalau kedua arah berfungsi, ya. Ya, baiklah, coba sekarang, terima kasih. Ya, keduanya menyala, benar. Lampu rem, ya, hanya satu. Yang mana yang tidak menyala? Yang kiri tidak menyala. Tengahnya berfungsi. Oke. Berfungsi. Ya, baiklah. Jadi kita punya banyak waktu. Kita punya yang mana tanpa yang kiri. Kita di sini. Lampu rem kamu. Yang ini? Ya, itu ya. Saya rasa begitu. Baiklah, silakan periksa lagi biar saya lihat. Jadi yang ini yang mati. Jadi kita seharusnya tidak perlu melepas seluruh lampu belakang. Seharusnya hanya ini saja. Ambilkan saya obeng pipi. Dan kita sudah memeriksa cairan di mobil ini kan? Ya, sudah. Jadi Logan, kita hanya akan melepas ini. Mari kita lepas yang itu di situ. Kadang-kadang kamu harus meletakkan jarimu di belakangnya. Jadi letakkan jarimu di belakang skrup itu supaya bisa dicongkel keluar seperti kuku jarimu di belakang skrup. Jadi seperti ini di sini. Tidak selalu bisa diputar keluar. Baik, sekarang itu akan tertarik keluar dan kita seharusnya bisa mengakses bohlamnya. Berbeda. Jadi kita butuh yang ini. Baik yang atas kan? Saya meninggalkan karpet lantai yang basah di sini dan pemanas lantainya. Sekarang truknya bau. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya rasa saya bukan satu-satunya yang menutup mata saat mencoba melakukan sesuatu. Aduh, panas. Baiklah, saya akan kembali dengan bohlam ini. Oke, sekarang saya mau tunjukkan sesuatu. Filamen ganda, artinya ada dua filamen. Jadi ada dua filamen berbeda di sini. Satu untuk lampu senja, satu lagi untuk lampu rem. Jadi lampu senja masih bisa menyala, tapi filamen untuk lampu remnya putus. Jadi kita akan ambil yang baru. Kalau kamu lihat bohlamnya, penglihatan saya jelek sekali. 7443, saya akan ambilkan 7443 yang baru untukmu. Oke, kedengarannya bagus. Jadi saya akan kembali dan kamu mulai poles mobilnya. Oke. Dan kamu bisa membersihkan kaca depan bagian luar. Jadi lap juga ini. Begitu. Apakah ini semua hanya karena pudar matahari? Ya, pudar matahari ya. Baiklah, Chase dan saya sudah mencoba test drive dengan Jeep kami dan mobilnya berjalan dengan baik. Logan sudah selesai memoles Civicnya atau hampir selesai memoles Civicnya. Saya punya lampu depan baru di sini. Lihat dia bekerja. Mobilnya terlihat sangat bagus. Saya akan mengamplas bumper itu, bagian pojok bawah bumper. Saya akan memberi primer, lalu mengecatnya dengan warna perak. Cukup semprotkan sedikit warna perak agar terlihat sedikit lebih baik. Dan selesai. Jelas lebih baik. Baiklah, ayo jalan. Bumper. Ayo jalan. Apa aku sedang menyanyikan dua lagu yang berbeda? Ya, Logan, dia terlihat bagus. Aku akan membelinya seharga $1. Aku akan membelinya seharga $1. Baiklah, Deuteronomy. Jadi kita akan mengambil foto. Aku mencoba mencari di mana matahari berada dan meletakkannya di panel seperempat atau sudut depan mobil. Jadi foto pertama akan diambil di sini, dan aku pakai mode potret, jadi mendekatlah. Terus mendekat. Sebenarnya tahu tidak? Jangan mendekat, lakukan saja seperti ini. Dan mundur. Terus mundur. Terus mundur. Sekarang pusatkan itu, turunkan mobilnya maksudku, di dalam foto. Jadi miringkan kameranya ke atas seperti ini. Di situ. Ambil foto pertamamu. Bagus. Sekarang ke sini dan ambil fotomu di sini. Buat lebih rendah di layar. Jadi cukup miringkan saja. Nah, di situ. Coba dapatkan tepat di tengah. Di situ. Bagus. Sekarang ambil sisi sampingnya, dapatkan di tengah foto, turunkan kameranya sedikit. Nah, di situ. Bagus. Sekarang ke belakang, jadi ambil. Panel seperempat ini supaya mereka bisa melihat penyoknya. Itu foto yang bagus di situ. Sekarang ke sisi ini. Sebenarnya kamu hanya perlu satu kalau fotonya benar. Ke sini, mundur sedikit. Supaya seluruh mobilnya masuk. Nah, seperti itu. Bagus, sisi samping. Itu yang ingin kita tunjukkan pada mereka. Orang membeli dengan mata mereka. Jadi biasanya mereka sudah siap membeli kalau mereka melihat deskripsi foto yang bagus secara online. Ya, itu bagus. Sekarang ambil bagian seperempat ini. Ini mungkin akan jadi foto pertamamu. Atau ini akan jadi foto sampulnya. Jadi ambil bagian seperempat ini. Mendekatlah. Di situ.
Itu foto yang bagus. Dan sempurna. Selesai. Kita akan ambil satu lagi di sini. Boom, selesai. Sekarang kita akan memasangnya secara online untuk dijual. Jadi Civic-nya sudah dibersihkan dan selesai. Dan tampilannya benar-benar bagus dan mesinnya juga berjalan dengan baik. Saya sudah mengendarainya selama 2 minggu berturut-turut dan konsumsi bensinnya sangat irit. Tapi ada satu masalah. Lampu baterai hybrid itulah alasan kenapa lampu check engine menyala. Baterai hybrid itu sendiri tidak terlalu mahal. Saya menemukan harganya sekitar 7 sampai 800 dolar. Kemungkinan besar memang layak untuk diganti. Tapi kita punya daftar panjang mobil-mobil yang butuh perbaikan. Jadi kalau saya mengeluarkan tambahan 800 dolar, itu benar-benar layak untuk diperbaiki. Atau saya bisa mendiskonnya sekitar 1.500 dolar dan menjualnya dengan harga lebih murah. Karena mobilnya masih berjalan dengan baik dan konsumsi bensinnya juga masih irit. Tapi lampu check engine menyala karena masalah baterai. Jadi saya masih belum yakin harus bagaimana. Logan, anak saya, anggarannya sudah habis. Dia sudah menghabiskan semuanya untuk membeli mobil itu. Dia tidak punya uang lagi untuk perbaikan. Jadi kalau mau diperbaiki, harus pakai uang saya sendiri. Jadi ini membuat kami agak bingung. Saya pikir kami akan menjual mobilnya apa adanya dengan lampu check engine yang menyala. Mobilnya masih bisa jalan dan dikendarai. Nanti kami akan beritahu orang-orang soal kondisinya. Jadi saya akan tulis di iklannya, ada lampu check engine menyala karena baterai hybrid. Lalu lihat dulu apakah ada yang tertarik dengan cara seperti itu. Kalau tidak ada yang berminat, baru kami ganti baterai hybridnya dan menaikkan harga sesuai dengan perbaikan tersebut. Jadi kami punya Nissan Pathfinder Note 8 dengan mesin V8 di bengkel. Saya sudah mengganti akinya. Sebenarnya Nacho yang sudah mengganti akinya, karena aki sebelumnya dari tahun 2001, jadi sudah 5 tahun usianya. Akinya mati waktu saya coba menyalakan mobil pagi ini. Jadi saya tidak mau repot dengan masalah pengisian atau aki mati saat dipakai pelanggan. Jadi kami ganti akinya. Saya juga baru sadar beberapa hari lalu, dan Nacho juga sadar waktu kami mau menyalakan mobil, ternyata akinya terlepas kan? Akinya terlepas. Iya, saya perhatikan starternya sempat bunyi klik beberapa kali sebelum akhirnya menyala, jadi kami juga berencana mengganti starternya. Dan kami pikir letaknya di antara knalpot dan di samping rumah kopling. Ternyata bukan, sebenarnya posisinya di bawah intake yang saya kira itu khas Toyota. Saya tidak sadar kalau itu juga berlaku di Nissan. Jadi kita harus melepas injektor, melepas intake, plenum untuk bisa menjangkau starternya. Jadi waktu saya cari informasinya, katanya butuh 1,5 sampai 2 jam. Dan menurut saya, itu bakal lebih seperti 1 hari penuh kerjaan buat kamu kalau mau ngerjainnya, Nacho. Itu terserah kamu. Saya lihat kamu sudah memoles lampu depannya. Tadinya cukup kuning dan sekarang sudah kelihatan bagus. Dan mobilnya juga sudah dipoles, ya. Dan kamu sudah mengamplas karatnya. Ya, jadi saya cuma butuh ini di primer. Dan kalau kita punya cat emas, itu bagus banget. Kalau nggak ada cat emas, pakai cat hitam dulu aja. Dan nanti saya bawakan cat emas buat kamu. Bagian dalamnya kelihatan bagus, velgnya juga jadi bagus kan, sudah dibersihkan juga velgnya, jadi velgnya kelihatan bagus, bannya juga baru semua, akinya juga baru, dan setelah kita ganti starternya kita bakal punya Pathfinder yang cukup bersih dan bisa diandalkan. Lepas semua ini ya, ini rapuh banget karena matahari Florida, jadi singkirkan saja semuanya. Oke, update tentang Pathfinder. Nacho sudah mengerjakan lampu depannya, mobilnya juga sudah dibersihkan, sepertinya starternya juga sudah diganti ya, iya. Jadi kita sudah punya aki baru, starter baru, gasket intake manifold baru, belum ada aki. Nggak apa? Wow, Nacho nggak ngeluarin lelucon, keren bro. Kamu ngerjain ini sendiri, mantap banget. Dan starternya ada di bawah intake manifold kan? Jadi itu nggak ada di samping transmisi kayak yang dibilang ChatGPT. Ternyata ada di bawah semua ini. Kamu harus lepas selang bahan bakar, semuanya. Berapa lama kamu ngerjainnya? Aku nggak tahu berapa lama itu dikerjain. Menurutku itu waktu yang pas. Aku bilang sekitar 2,5 sampai 3 jam. Ya, bagus. Oke bro, selamat. Itu keren banget. Jadi sekarang aku mau ambil beberapa foto, upload ke website, dan pasang untuk dijual. Jadi tantangan lelang 2.000 dolar kita, Logan yang punya ide ini, aku tetap di bawah anggaran, di bawah 2.000 dolar untuk ini, termasuk starter dan baterainya. Ulangi sekali lagi. Butuh beberapa bulan. Aku cuma harus, ya itu memang banyak banget, repot banget buat mengaksesnya. Tapi kamu suka tantangannya menurutku, aku nggak suka tantangannya, kamu suka. Aku suka tantangannya. Nacho, aku akan jelaskan semuanya lagi. Jadi dengan Pathfinder ini AC-nya nggak dingin, dan kita lagi di musim panas banget di Florida. Jadi ada beberapa hal, aku punya banyak kaleng isi ulang AC seperti ini. Kita akan coba ini dulu. Biasanya ada sekitar 3 hal yang sering bermasalah pada AC kan? Yang pertama, ada kebocoran di mana freonnya bocor keluar. Yang kedua, freonnya sudah tua atau ada udara terjebak di salurannya. Dan yang ketiga, kompresor AC-nya tiba-tiba berhenti bekerja. Itu adalah perbaikan yang sangat mahal, yaitu memperbaiki kompresor. Jadi pertama kita akan coba mengisi ulang, coba isi ulang lewat saluran itu di sana, oke? Jadi kamu harus cari nipelnya. Ini port tekanan tinggi. Lihat yang itu di sana. Sama seperti kompresor biasa, cara kerjanya juga sama. Jadi kita akan cari saluran AC kita. Kita akan buka tutupnya di situ.
Nah, saat kamu mengisi, AC mobilmu harus dalam posisi paling tinggi. Jadi kipas dalam posisi tinggi, AC diatur ke suhu paling dingin, lalu kita lihat apakah bisa diisi ulang. Kalau saya tekan di sini, tidak ada yang keluar kan? Biasanya seperti freon hijau akan keluar dari situ, yang sebenarnya sangat berbahaya untuk lingkungan. Tapi yang keluar cuma udara biasa. Jadi fakta bahwa ini bertekanan itu bagus, tapi kenyataan bahwa tidak ada isinya itu bukan pertanda baik. Oke, jadi kita akan buang udara matinya. Sekarang sudah tidak ada yang keluar lagi. Sambungkan itu ke sini. Kocok kalennya lalu pasang. Sekarang tinggal tekan pelatuknya. Jadi kamu akan lihat tekan untuk mengaktifkan, lalu tarik pelatuknya. Sekarang kita ingin itu berjalan. Kamu akan lihat garis di sini. Kita ingin berada di antara dua garis itu. Apa yang terjadi saat kamu menekan pelatuknya? Kamu merasa ada sesuatu yang keluar. Jangan-jangan kalengnya kosong ya, tapi ini kaleng penuh, jadi selesai sudah. Dan sebagai rangkuman, ini adalah Nissan Pathfinder tahun 2008. Dan saya sebenarnya suka, karena ini bermesin V8 berkapasitas 5,6 liter. Sekarang satu-satunya kekhawatiran saya adalah harga bensin. $4.49, $4.49 per galon. Jadi orang-orang akan ragu untuk membelinya karena alasan itu. Tapi itu mesin yang kuat dan andal di mobil itu. Saya jauh lebih memilih itu daripada mesin 6 silinder. Sekarang mobil ini sudah dipasang 4 ban Michelin baru, benar-benar baru. Mobil ini juga punya aki baru, starter baru, dan sudah dibersihkan secara menyeluruh, sehingga tampilannya sangat bagus. Saya biarkan sarung joknya tetap terpasang, karena jok itu sudah cukup aus. Semua jok lainnya masih dalam kondisi sangat baik. Sekarang kita bicara tentang kendaraan penggerak 4 roda dengan kursi baris ketiga dan pakai towing. Dan ini adalah SUV ukuran menengah, jadi ini bukan truk besar ukuran penuh. Jadi, kamu mendapatkan SUV ukuran menengah dengan semua fasilitas seperti ukuran penuh. Saya rasa, semoga saja, mobil ini akan terjual cukup cepat. Saya sangat-sangat puas dengan mobil ini. Jadi, saya akan mengambil beberapa foto mobil ini. Saya akan memasangnya di marketplace dan menaruhnya di situs web saya. Saya selalu melakukan ini di video saya. Saya pikir saya akan memasang harganya 5.000, mungkin 5.500, dan mencoba melihat responsnya. Lalu lihat bagaimana hasilnya. Mobil ini hanya menempuh 140.000 mil dan tidak ada karat. Jadi, saya rasa kita akan baik-baik saja dengan mobil ini. Sekarang, saya cukup sering melakukan ini di YouTube. Jadi misalnya kita pasang harganya $5.500. Kalau ada yang mau dan kita jual seharga $4.500, saya akan mendapat untung yang lumayan dan seseorang akan mendapatkan penawaran yang bagus. Jadi harga spesial YouTube $4.500. Mobil ini sudah terdaftar secara online di www.flyingwheels.com. Kalau ada yang berminat silahkan. Kalau tidak, terima kasih saja sudah menonton video-video ini. Civic milik anak saya juga masih dijual. Itu juga ada di website kami. Antara saya dan dia, kalau saya jual ini seharga $5.000, saya akan mendapatkan untung sekitar $2.500. Kalau kami jual Civic seharga $5.000, dia akan mendapatkan $2.500. Jadi saya rasa sebenarnya kami impas dari penjualan itu. Dia punya Civic Hybrid 4 silinder yang hebat saat harga bensin 1.000,9, yaitu $4.49 per galon. Saya punya SUV 3 baris yang bagus dengan paket penarik saat $4.9, yaitu $4.49 per galon. Jadi mungkin saja dia yang menang tantangan ini hanya karena harga bensin. Tapi bagaimanapun juga, ini menyenangkan untuk kami berdua. Semoga juga menyenangkan untuk kalian. Terima kasih sudah menonton, saya sangat menghargai dukungannya. Silakan tinggalkan komentar. Beritahu saya apa yang kalian suka. Beritahu saya apa yang harus saya ubah. Beritahu saya apa yang ingin kalian lihat di masa depan. Saya suka membuat video jual beli. Saya rindu membuat video properti. Saya juga akan lebih banyak membuat itu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa semuanya. Adios.